Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agustina Kavani. Saya mahasiswa dari program vokasi Universitas Indonesia dari jurusan Administrasi Perpajakan angkatan tahun 2014. Di sini, saya akan menjelaskan cara pengisian ISPT pasal 4 ayat 2. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum memiliki ISPT pasal 4 ayat 2, bisa di-download langsung melalui website dari Direktorat Jenderal Pajak. Tepatnya dari link www.pajak.go.id. Setelah itu, klik download, dan setelah itu keluar menu aplikasi perpajakan ISPT atau formulir perpajakan. Setelah itu, kalian bisa cari sesuai dengan kebutuhan kalian, karena di sini saya ingin menjelaskan ISPT pasal 4 ayat 2, maka kita mencari aplikasi ISPT pasal 4 ayat 2. Oke, kalau misalkan menurut teman-teman untuk mau lebih cepatnya, tinggal scroll ke bawah, lalu cari PPH ISPT masa PPH pasal 4 ayat 2. Setelah itu, bisa langsung di-download. Setelah di-download, bisa langsung di-install. Awalnya berbentuk zip, jadi perlu diekstrak dulu baru di-install. Tapi berhubung saya sudah memiliki installnya, jadi langsung saja untuk mempersiapkan database-nya. Langkah pertama, kita cari database dari PPH pasal 4 ayat 2. Biasanya setelah diinstal, langsung masuk ke program files, lalu kita cari yang program files, lalu kita cari DJP. Biasanya setelah diinstal, ISPT itu bikin namanya folder sendiri. Ini kasih nama DJP. Selanjutnya, klik database. Lalu database-nya di-copy. Untuk database tidak disarankan langsung ngambil dari, untuk pemakaiannya langsung ngambil dari mampus gue salah. Untuk database yang ingin digunakan tidak disarankan untuk memakai langsung yang ada di installer yang ada di program files di dalam aplikasi dalam folder DJP. Karena database ini bisa dipakai untuk berkali-kali dengan cara mengkopinya. Setelah itu, kita pindahkan ke local disk D. Setelah dipindahkan, kita bikin folder baru. Setelah kita buat folder baru, folder ini bisa dinamain dengan nama sesuai dengan nama perusahaannya. Misalkan PT. Setelah itu, buka foldernya. Untuk database bisa langsung ditaruh di folder perusahaan yang bersangkutan. Setelah itu, setelah mengcopy database ke folder yang bersangkutan dengan sesuai nama perusahaan, kita sekarang ke control panel. Lalu kita pilih Administrative Tools.
Setelah itu kita pilih Setelah itu kita pilih ODBC Database Search 32 bit karena menyesuaikan dengan sistem laptop. Nah, setelah itu keluar ODBC Data Search Administrator. Setelah itu kita add, kita pilih Microsoft Access Driver yang MDB, lalu itu finish. Setelah itu kita tulis nama perusahaan yang bersangkutan. Setelah itu kita select, kita cari di mana database itu tadinya kita taruh. Lalu kita klik database-nya, lalu oke. Setelah itu oke. Setelah itu kita pindah ke sistem DSN. Kita add. Setelah itu kita pilih lagi Microsoft Access Drive yang MDB. Setelah itu finish. Setelah itu kita tulis lagi nama perusahaan yang bersangkutan. Lalu kita cari lagi di mana kita taruh. Berhubung sebelumnya sudah memilih database yang bersangkutan, tinggal kita klik SPT-nya, database-nya, lalu kita oke. Setelah itu kita oke lagi, jadi tinggal kita oke. Setelah itu kita masuk ke ISPT pasal 4 ayat 2. Setelah masuk ke ISPT pajak penghasilan masa PPh pasal 4 ayat 2, kita oke. Lalu kita pilih database-nya. Kita oke. Nah, setelah itu masuk ke NPWP. Setelah terbukanya ISPT pajak penghasilan masa pasal 4 ayat 2, lalu terlihat untuk pengisian NPWP. Di sini sudah ada beberapa ada contoh soal NPWP dari PT Jiwa Seraya Raja Wali adalah 02 655 053 3 035 00. Lalu kita oke. Kalau misalnya ada yang tidak valid, kita cek lagi. Kalau misalkan ada yang tidak valid, bisa dicek ulang karena ini hanya dalam bentuk tutorial, jadi kita bisa mengganti dengan NPWP yang lain. Untuk selanjutnya pengisian NPWP ISPT pasal 4 ayat 2, karena tadi ada kesalahan, jadi diulang.
tetap mengenakan NPWP yang sama sesuai dengan NPWP yang tertera di soal. Kita okein. Setelah itu langsung keluar profil wajib pajak, diisi sesuai nama perusahaan yang bersangkutan, PT Jiwasraya Raja Wali. Lalu dengan alamat yang sudah tertera dalam soal, lalu dilanjutkan dengan daerah, kota tempat asal, lalu dengan kode pos. Sebenarnya di sini yang paling penting adalah di mana tulisan yang ada tanda bintangnya, itu paling penting untuk diisi. Lalu kita menuju ke penandatangan SPT. Di situ tertera nama Taufikur Rahman Afif selaku direktur dengan NPWP sekian. Kalau ada surat kuasa bisa ditulis surat kuasanya, tapi ini lanjut aja karena masih ditandatangani oleh direktur. Lalu disimpan, kita yes. Oke, berarti semua data telah disimpan oleh SPT Pasal 4 Ayat 2. Untuk selanjutnya ada pengisian untuk masuk ke SPT Pasal 4 Ayat 2, yaitu dengan username administrator, hurufnya harus kecil semua. Lalu dengan password 123 kita oke untuk masuk. Setelah itu kita buat program buat SPT baru dengan masa pajak bulan Desember tahun 2015 sesuai dengan soal. Kita oke. Setelah itu ada beberapa option untuk membantu pengisian pasal 4 ayat 2 yang sudah dibagi-bagi sesuai dengan fungsinya. Lalu ada juga cara untuk menghapus SPT, menu cetakan, lalu juga ada beberapa option profile, referensi, atau tarif. Kalau profil mau diganti bisa di situ. Lalu kita masuk ke soal yang pertama. Setelah itu ada transaksi kepada PT Adikarya atas perencanaan pembangunan gedung baru di daerah Semarang. Yang totalnya sebesar 175 juta. Lalu kita masuk ke bukti potong langsung atas usaha jasa konstruksi. Setelah itu kita pilih. Lalu kita buat baru. Setelah itu kita tulis NTPN-nya, biasanya 16 digit karena tidak ada bukti potongnya, maka kita ngasal aja. Lalu tanggal pembayaran SPP pada tanggal 2 Januari 2015. Setelah perencanaan, lalu ditulis 175 juta pada perencanaan konstruksi. Karena ini perencanaan dan perusahaan tersebut memiliki SBU, maka hanya dikenakan sebesar 4% saja. Maka 4% dari 175 juta adalah 7 juta rupiah yang dikenakan PPh. Setelah itu
disimpan. Oh yes, oke. Lalu karena tidak ada transaksi kita tutup. Setelah itu ada daftarnya, karena kita tutup lagi. Selanjutnya untuk soal kedua, pembayaran atas sewa tanah kepada PT KMS sebesar 35 juta dengan NPWP sebagai berikut. Yang pertama kita lakukan, masuk ke SPT PPH, lalu kita pilih untuk penerimaan atas tanah atau bangunan. Setelah itu kita buat baru, pertama pengisian NTPN, lalu NTPN ini terdiri dari 16 digit, karena ini soal belum ada, maka dari itu kita buat asal saja. Setelah itu kita lanjut ke tanggal pembayaran SSP. Lalu kita lanjut ke alamat dari tanah yang kita sewa dengan jumlahnya, ukuran dari tanah tersebut, luasnya. Setelah itu kita tulis dengan nominal 35 juta sesuai dengan soal. Setelah itu, karena dikenakan 10%, maka untuk jumlah PPh yang dibayarkan sebesar 3,5 juta atau 3.500.000 rupiah. Setelah itu kita simpan. Kita sesuaikan dulu tanggalnya. Tanggal 7 bulan 1 tahun 2015. Setelah itu kita simpan. Sesuai dengan tanggal 7 tahun bulan Januari tahun 2015. Setelah itu kita simpan. Yep. Lalu kita yes. Setelah itu kita oke, karena tidak ada transaksi lagi, maka dari itu kita tutup. Setelah itu masuk ke daftar PPh atas sewa tanah. Lalu kita tutup. Selanjutnya soal ketiga yaitu membeli saham sendiri bursa efek senilai 45 juta. Pertama kita pilih SPT asal untuk daftar bukti potong pemungutan final. Lalu pemungutan final, lalu kita buat baru. Setelah itu kita pilih termasuk dalam pembelian transaksi pendiri di bursa efek. Kita klik. Setelah itu kita lihat lagi dengan NPWP perusahaannya. Kita klik berdasarkan bursa efek. Maaf, low. Lalu kita tulis nomor bukti potongnya sesuai dengan daftar bukti potong yang berurutan. Lalu kalau saya ditambah dengan tahun supaya lebih jelas. Setelah itu kita pilih pada tanggal 12 Januari 2015. Setelah itu kita tulis lalu karena tidak ada, maka ulang. Setelah itu kita tuliskan secara berurutan berawal dari nama, PT,
Ocean Blue Indonesia dengan alamat Jalan Merdeka Barat, Jakarta Selatan. Saya tulis pada pokoknya 39. Lalu itu nomor telepon. Setelah nomor telepon ditulis, baru kita oke. Setelah semua terisi, kita isi jumlahnya itu sebesar 45 juta. Karena sudah ada tarifnya, maka penghitungan secara otomatis. Maka PP yang dibayar 225 juta. Setelah itu kita klik yes. Oke. Karena tidak ada transaksi lagi, maka dari itu kita tutup. Setelah itu masuk ke bukti potong pungutan PPh pasal 4 ayat 2. Setelah itu kita tutup. Untuk soal yang selanjutnya adalah soal yang keempat. PT Jual Selaya Raja Wali memberi hadiah door prize kepada Ibu Tili yang tidak memiliki NPWP senilai 50 juta. Kita langsung ke ISPT. Sama seperti tadi, masuk bukti potong, lalu kita buat baru, kita klik hadiah, lalu kita tulis angka 2, nomor karena sudah masuk nomor buku 2, lalu garis miring tahun 2015. Itu kita ganti tanggal sesuai dengan tanggal yang ada, tanggal 19 bulan 1 tahun 2015. Kita klik, lalu pindah ke wajib pajak. Karena tidak memiliki NPWP, maka kita tulis 000. Terus kita tulis nama lengkapnya, Ibu Tili Putri Sijabat, dengan alamat Jalan Raya Pulau Mas, nomor 29. Setelah itu kita tulis keterangannya, hadiah apa, dalam bentuk undian atau door prize apa. Karena ini dalam bentuk door prize, maka ditulis di sini dalam bentuk door prize. Door prize yang dikenakan tarif langsung sebesar 25%. Dengan jumlah bruto sebesar 50 juta yang harus dikenakan tarif, maka langsung terhitung sebesar 12.500.000 untuk dikenakan PPh-nya. Setelah itu kita simpan, yes, lalu oke. Karena tidak ada transaksi lagi, kita tutup. Kita tutup, lalu tutup lagi karena sudah ada transaksi lagi. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah pencetakan dari SPT itu sendiri. Bisa kita dari SPT Tools, lalu kita ubah dengan masa bulan 1 tahun 2015 lalu kita klik. Jika sudah benar, keluar semua, kita pilih semua, lalu menu cetak. Nah, ini bisa langsung dijadikan PDF, tapi harus menggunakan PDF Creator. Daftar bukti potong, pungutan final pasal 4 ayat 2 untuk bunga, close, karena tidak dijadikan PDF.
hanya contohnya saja. Lalu ini untuk daftar pajak penghasilan bagi wajib pajak. Udah close. Nah, ini daftar pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Lalu daftar pajak penghasilan dari persewaan tanah. Udah close. Lalu ini surat pemberitahuan atau SPT NASA pajak penghasilan final. Setelah itu sudah dicek benar semua. Setelah itu adalah bukti pemotongan untuk hadiah undian dengan tanggal yang sudah benar, dengan Taufikur Rahman Asrul sebagai direktur. Lalu setelah benar dicek, bisa di close. Lalu ini bukti foto untuk PPh pasal ayat 2 untuk pembelian saham. Setelah itu ini untuk ini adalah daftar bukti foto yang bersangkutan. Lalu kita tutup. Kita tutup. Setelah itu kalau ingin dijadikan CSV atau diimpor, bisa dilakukan skenario ekspor WP atau bukti potong. Ditampilkan karena hanya ada 2 transaksi, maka hanya 2 transaksi yang bisa diekspor atas nama WP. Setelah itu dimasukkan ke data perusahaan yang bersangkutan dengan diganti nama file menjadi WP atau bebas untuk pemberian file, nama filenya. Lalu ekspor. Setelah itu tutup. Lalu jika ingin mengekspor data lagi untuk bukti foto, langsung ganti masa pajak. Setelah itu 21 tahun 2015 kita ekspor. CSV ini bisa digunakan untuk penyetoran langsung ke DJP untuk pembayaran SPT Pasal 4 ayat 2. Setelah itu bisa ditulis sesuai dengan file yang diinginkan. Di save. Oke. Lalu setelah tidak lagi ditutup. Sekian pengisian SPT Pasal 4 ayat 2. Setelah itu bisa keluar untuk menyelesaikan SPT Pasal 4 ayat 2.